Perkenalkan, nama saya Nisa Tandri dengan NIM L0212411034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyani dengan NIM LO21241020. Baik, perkenalkan, nama saya Kodaria Husna dengan NIM L02141033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma dengan NIM L02141026. Dalam latar belakangnya, Sungai Poso di Sulawesi merupakan bagian hotspot Wallacea dengan banyaknya spesies endemik. Namun ekosistemnya terancam karena pembangunan bendungan PLTA yang mengakibatkan fragmentasi habitat, dominasi spesies non asli, serta eksploitasi berlebihan seperti penangkapan sidat dan belut kaca. Selain itu, perubahan biodiversitas di Danau Poso turut mempengaruhi populasi ikan di sungai. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian keanekaragaman hayati serta evaluasi jalur ikan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana tingkat keanekaragaman dan komposisi spesies ikan serta udang di Sungai Poso. Yang kedua, bagaimana pola distribusi spasial dan temporal spesies di bagian hulu sekitar PLTA dan hilir sungai. Yang terakhir itu sejauh mana efektivitas jalur ikan di bendungan PLTA dalam mendukung migrasi spesies asli sekaligus menekan penyebaran spesies non-asli. Ada manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan data terbaru keanekaragaman ikan dan udang di Sungai Poso termasuk spesies endemik dan terancam punah. Yang kedua itu menjadi dasar untuk evaluasi efektivitas jalur ikan PLTA dalam mendukung migrasi spesies asli. Yang ketiga, menyediakan informasi penting bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan dan konservasi ekosistem Sungai Poso. Yang terakhir itu memberi kontribusi pada strategi konservasi perairan tawar Indonesia dan kawasan tropis lainnya. Baik, selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori penelitian ini mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama, keanekaragaman hayati perairan tawar adalah ekosistem paling terancam. Yang kedua, ancaman utama, fragmentasi habitat, invasi spesies non-asli, eksploitasi berlebihan, polusi, dan perubahan iklim. Yang ketiga, peran ikan penting dalam rantai makanan, migrasi, dan keseimbangan ekosistem. Yang keempat, konektivitas perlu dijaga melalui jalur ikan untuk mendukung migrasi. Dan yang terakhir itu, DNA barcoding digunakan untuk identifikasi spesies secara akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari jurnal yang kita ambil. Baik, metode penelitian ini menggunakan sampel dari 7 titik Sungai Poso, hulu PLTA hilir pada musim kemarau dan hujan 2023 dengan alat tangkap seperti jaring insang, jaring cor, perangkap, dan jaring bonggol. Identifikasi spesies dilakukan melalui morfologi dan DNA berkoding, biasa disebut genocoid. Sedangkan analisis mencakup indeks Hanong-Weiner, CPU estimasi biomasa serta peta distribusi spesies temporal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data dari penelitian kita ambil. Data penelitian dalam artikel ini meliputi spesimen 783 individu terdiri dari 27 spesies, 24 ikan, 3 udang. Nah, komposisi 85/87% non asli, hanya 12 sampai 15% asli.
Status konservasi, 2 spesies terancam punah. Sedangkan distribusi keanekaragaman kelimpahan tertinggi di hulu, terendah di hilir. Sedangkan biomasa hulu 54,767 G, Pelta 8,528 G, hilir 384 G. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Penelitian di Sungai Paso menemukan 27 spesies, 24 ikan, dan 3 udang. Namun dinominasikan dengan spesies non asli 80%, sehingga spesies asli hanya tersisa 12-15%, termasuk 2 yang terancam punah. Keanekaragaman tertinggi terdapat di hulu dan terendah di hilir. Hasil menunjukkan bendungan di PLTA, invasi spesies non asli dan eksploitasi berlebihan mengancam ekosistem sehingga diperlukan jalur ikan selektif, pengolahan perikanan berkelanjutan, dan kebijakan konservasi.